Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya John Daniel Pasaribu. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Batam, program studi Teknologi Geomatika dengan NIM 33224110 semester 4 kelas 4A malam. Pada kali ini izinkan saya untuk membagikan sharing ilmu kepada teman-teman semua, dan kali ini saya akan membahas tentang kasus pengolahan ancaman bencana di wilayah pesisir pulau-pulau kecil. Dan umumnya wilayah pesisir itu merupakan daerah peralihan antara daratan dan juga lautan yang memiliki fungsi ekologis serta sosial dan juga ekonomi yang sangat penting. Dan selain itu juga yang menjadi aktivitas perikanan, pariwisata, transportasi laut. Wilayah pesisir juga menjadi tempat tinggal yang bagi jutaan penduduk. Di sana terdapat nelayan ataupun petani laut di sana. Namun demikian, wilayah ini sangat rentan terhadap berbagai ancaman bencana baik yang berasal dari alam maupun dari buatan manusianya sendiri. Dan saya akan membahas apa sih pengertian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Seperti yang sudah saya katakan tadi, dalam lingkup ruang luas, wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara daratan dan lautan yang saling mempengaruhi. Sedangkan pulau-pulau kecil yaitu pulau dengan luas kurang dari atau sama dengan 2000 km persegi yang beserta kesatuan ekosistemnya. Adapun karakteristik dari wilayah pesisir yakni seperti memiliki keanekaragaman yang hayati tinggi, menjadikan pusat aktivitas ekonomi masyarakat, sangat dipengaruhi oleh kondisi laut dan daratan, dan juga rentan terhadap perubahan lingkungan. Nah, kita sudah mengetahui apa itu wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dan saya akan membagikan kepada teman-teman apa saja sih ancaman bencana di wilayah pesisir. Yang pertama, abrasi pantai. Nah, teman-teman pasti sudah mengetahui kan apa itu abrasi pantai. Abrasi sendiri merupakan pengikisan garis pantai akibat gelombang laut dan arus. Adapun penyebab dari abrasi pantai ini adalah yang pertama gelombang tinggi, yang kedua hilangnya vegetasi mangrove, yang ketiga pembangunan yang tidak terkendali di pesisir. Adapun dampak dari penyebab itu yaitu hilangnya lahan permukiman, kerusakan infrastruktur di wilayah pesisir, dan berkurangnya habitat biota pesisir. Jadi abrasi pantai ini disebabkan dari adanya pengaruh alam sama pengaruh buatan manusia, seperti hilangnya vegetasi mangrove yang manusia itu ataupun penghuni di situ memotong ataupun mengambil mangrove yang ada di laut atau di pantai tersebut. Padahal kan fungsi dari mangrove itu sangat penting. Seperti itu. Lalu yang kedua yaitu banjir rob. Banjir rob adalah genangan air laut yang masuk daratan akibat pasang laut. Jadi faktor dari banjir rob ini yaitu yang pertama kenaikan muka air laut, yang kedua penurunan muka tanah, dan yang ketiga perubahan iklim. Nah, dampak dari penyebabnya ini adalah adapun kerusakan rumah dan fasilitas umum, yang kedua gangguan aktivitas ekonomi, dan yang ketiga menurunnya kualitas hidup masyarakat. Nah, banjir rob ini sendiri itu disebabkan oleh faktor alam seperti yang kenaikan air muka laut atau pasang surut, yaitu penurunan muka tanah atau perubahan iklim. Ini merupakan yang terjadi oleh faktor alam, bukan dari faktor manusia. Lalu yang ketiga yaitu tsunami. Tsunami merupakan gelombang laut besar yang disebabkan oleh gempa bumi. Nah, letusan gunung bumi, gunung api, ataupun longsor di bawah laut. Di Indonesia, itu sangat rentan terjadinya tsunami karena berada di kawasan cincin api dunia dan atau Ring of Fire, lebih tepatnya seperti itu. Nah, dampak yang meliputi dari tsunami ini yaitu korban jiwa, banyaknya korban jiwa yang terdampak oleh tsunami ini seperti sakit atau bahkan ada yang mengalami sakit keras ataupun meninggal dunia. Lalu kerusakan infrastruktur mulai dari bangunan, jembatan, ataupun infrastruktur lainnya, dan juga kerugian ekonomi yang besar. Di Indonesia sangat sering terjadinya tsunami ini. Bahkan
tsunami di Indonesia itu bahkan bisa membuat banyak orang, bahkan beratusan hingga beribuan orang meninggal. Contohnya seperti yang di Aceh pada tahun 2005 itu terdapat tsunami yang sangat besar di sana. Jadi tsunami ini itu sangat berdampak bagi ekonomi penduduk ataupun bagi penduduknya, seperti itu. Lalu yang keempat yaitu kerusakan ekosistem pesisir, yaitu ancaman lain adalah kerusakan lingkungan seperti kerusakan terumbu karang, yaitu penebangan mangrove dan pencemaran laut. Dampaknya yaitu menurunnya produktivitas perikanan, hilangnya habitat biota laut, dan menurunnya perlindungan alami terhadap gelombang. Ini sama seperti bagian yang abrasi pantai tadi, namun pada kasus abrasi pantai, pada kasus kerusakan ekosistem pesisir ini, yaitu cangkupan dari seluruhnya. Seperti penebangan mangrove tadi itu merupakan penyebab dari terjadinya abrasi, sama seperti yang di atas tadi. Lalu setelah sudah mengetahui apa saja ancaman bencana di wilayah pesisir, saya akan membagikan kepada teman-teman kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Seperti yang saya katakan tadi, kasus yang sangat ikonik di Indonesia itu ataupun bencana alam yang sangat sempat viral di masanya, bahkan dari sudah lama terjadi sampai sekarang masih viral juga, yaitu tsunami di Aceh tahun 2004, yang dimana satu bencana terbesar dalam sejarah Indonesia. Dampaknya itu yaitu lebih dari 200.000 korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang secara luas serta kerugian ekonomi yang sangat besar. Pelajaran penting yaitu pentingnya sistem peringatan dini, dan lalu pendidikan kebencanaan, lalu pengelolaan wilayah pesisir berbasis mitigasi. Jadi untuk mengatasi adanya kasus ini seperti ini lagi, saran saya ataupun yang sudah saya baca di berbagai di media sosial, bahkan di internet juga, perlunya yang namanya pendidikan kebencanaan atau peringatan sejak dini. Itu penting karena di sini kita akan sharing atau mengetahui untuk bagaimana menjaga bahkan mengelola di wilayah pesisirnya. Seperti itu, tujuannya itu sangat penting bagi penduduk di wilayah pesisir, bahkan bagi penduduk lebih luasnya. Nah, saya akan membagikan juga kepada teman-teman upaya dalam pengelolaan wilayah pesisir. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama mitigasi struktural seperti pembangunan pemecah gelombang, tanggul laut, ataupun rehabilitasi mangrove. Nah, lalu mitigasi non struktural yaitu seperti edukasi masyarakat yang seperti saya katakan tadi, peringatan sejak dini bahkan pendidikan kebencanaan, lalu sistem peringatan dini, lalu tata ruang berbasis berisiko bencana. Lalu pengelolaan berkelanjutan seperti konservasi ekosistem di pesisir, pengawasan aktivitas pembangunan, serta partisipasi masyarakat. Nah, sebagai kesimpulan dari video ini yaitu wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki nilai strategis yang sangat tinggi, namun juga menghadapi berbagai ancaman seperti abrasi, banjir rob, tsunami, dan kerusakan ekosistem. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan yang terpadu dan juga berkelanjutan untuk mengurangi risiko bencana dan menjaga keberkelanjutan sumber daya pesisir atau ekosistem di wilayah pesisir. Nah, untuk teman-teman, jadi wilayah pesisir itu sangat penting untuk kita edukasikan, untuk kita pelajari, bahkan kita bisa sharing kepada teman-teman semuanya bahwasanya wilayah pesisir ini harus kita jaga, harus kita lestarikan, harus kita rawat. Karena jika tidak kita rawat ataupun tidak kita jaga, dampaknya akan sangat serius kepada penduduk, bahkan bisa merugikan mulai dari segi ekonomi, segi infrastruktur, bahkan bisa memberikan ataupun membuat korban jiwa meninggal. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk teman-teman sekalian, jangan lupa ataupun jangan bosan untuk belajar tentang berbagai ilmu tentang wilayah pesisir. Bahkan di Batam, bahkan di Indonesia ini kan kita
berada di wilayah pesisir. Oleh karena itu kita harus jaga, kita harus lestarikan, bahkan kita harus bagikan kepada teman-teman semuanya sharing terkait wilayah pesisir, cara melestarikan dan dampaknya jika tidak dilestarikan. Sekian dari saya, terima kasih. Saya minta maaf jika ada saya salah kata terhadap perkataan ataupun penjelasan saya terkait wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat siang.